Hai Sobat Agro, rekapan hasil UFC 285 pada minggu ini mengumumkan Jon Jones resmi jadi raja kelas berat usai menaklukkan Ciryl Gane. Organisasi MMA terbesar di dunia baru saja menggelar laga UFC 285 yang dihelat di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat malam waktu setempat. Pertarungan yang dijuluki GOAT-nya MMA ini berhasil mengakhiri pertandingan di ronde pertama dengan catatan waktu 2 menit 4 detik. Tapi adakah yang tahu bahwa si juara UFC ini telah lama menjalani diet plant-based selama setahun terakhir ini? Apakah ini salah satu rahasia suksesnya menjadi juara sehingga bisa menjaga berat badan, kontrol, konsentrasi, fokus sekaligus kendali dalam pertandingan? Nah Sobat Agro, apakah itu diet plant-based? Salah satu jenis diet yang kini menjadi tren di kalangan selebriti Hollywood dan beberapa olahragawan dunia. Mari kita simak videonya. Plant-based food merupakan pola makan yang diterapkan untuk menambah jumlah konsumsi makanan yang bersumber dari tumbuhan seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, dan serealia. Pola makan tinggi gula, tinggi lemak, dan makanan ultra proses memberikan dampak yang buruk terhadap peningkatan obesitas dan penyakit degeneratif di Indonesia. Salah satu diet yang mulai dilirik di Indonesia yaitu plant-based diet. Ketertarikan pada plant-based diet didorong dari beberapa faktor. Banyak yang memilih plant-based diet karena ingin menjaga kesehatan atau menurunkan berat badan. Alasan lainnya yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan hewan atau sebagai cara untuk mengurangi dampak buruk ke lingkungan. Beberapa juga dikarenakan meniru selebriti di media sosial dan ada film dokumenter populer seperti The Game Changers. Terlepas dari alasan setiap orang ingin memulai plant-based diet, yang paling penting adalah bagaimana agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi saat melakukan diet ini. Nah, jika kita melihat postingan sosial media dari Jon Jones, beberapa kali ia memposting pola makan plant-based-nya ini. Ada berbagai macam variasi plant-based diet. Yang pertama, vegetarian. Juga dikenal sebagai ovo-lacto-vegetarian, diet ini mencakup semua makanan dari tumbuhan dan masih mengkonsumsi telur dan susu. Yang kedua, vegan. Ini adalah diet yang terdiri dari makanan nabati saja dan tidak termasuk daging, susu, telur, dan madu. Banyak orang mengikuti gaya hidup ini melakukannya karena alasan etika terhadap hewan dan kepedulian lingkungan. Dan modifikasi gaya hidup lainnya biasanya disertakan di samping perubahan pola makan. Yang ketiga, pescatarian. Ini adalah sebagian besar diet vegetarian yang juga mencakup makanan laut. Yang keempat ada whole food plant-based. Sangat mirip dengan pola makan vegan, pola makan ini menghindari beban etika dan berfokus pada aspek kesehatan. Tinggi buah, sayuran, dan biji-biji sementara biasanya rendah lemak. Yang kelima ada flexitarian. Ini adalah istilah luas yang digunakan oleh mereka yang terutama mengikuti diet vegetarian atau nabati, tetapi kadang-kadang membolehkan konsumsi daging, susu, dan juga makanan. Nah Sobat Agro, ada beberapa manfaat plant-based diet bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan berat badan. Ada banyak manfaat dari mengkonsumsi makanan tinggi buah dan sayuran segar. Salah satunya adalah pengendalian berat badan yang lebih baik. Berbagai penelitian menunjukkan hasil bahwa plant-based diet dapat membantu menurunkan berat badan dan lemak visceral di dalam tubuh. Yang kedua, mengurangi resiko diabetes. Peningkatan kepatuhan terhadap plant-based diet secara keseluruhan dari waktu ke waktu dikaitkan dengan risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 di tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, mencegah hipertensi. Plant-based diet dengan konsumsi makanan sumber protein hewani dalam jumlah terbatas efektif menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik.
Nah Sobat Agro, langkah awal untuk memulai plant-based diet yaitu yang pertama, mulailah dengan pola makan vegetarian, yaitu masih mengkonsumsi telur dan susu dengan mengikuti panduan dari The Vegetarian Society of United Kingdom. Yang kedua, anjurkan ataupun mengkonsumsi aneka ragam sayur dan buah minimal 5 porsi sehari. Yang ketiga, pilih sumber karbohidrat yang tinggi serat dan rendah gula, garam, dan lemak. Yang keempat, konsumsilah aneka ragam protein dari nabati yang rendah garam dan lemak. Yang kelima, pilih jenis susu dan produk olahannya yang rendah gula dan lemak. Yang keenam, pilih lemak yang tidak jenuh dan gunakan dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah Sobat Agro, jadi kesimpulannya, mengingat begitu banyak manfaat plant-based diet bagi kesehatan dan diprediksi akan menjadi tren diet yang tumbuh pesat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi dokter dan ahli gizi. Plant-based diet akan menjadi pilihan diet yang sehat jika dilakukan dengan tepat dengan bimbingan ahli gizi. Plant-based diet bukan sekedar hanya makanan sayuran yang banyak, tapi juga diet yang harus terencana dengan sangat baik. Saat menjalani plant-based diet, konsumsi makanan harus tetap beragam dari berbagai buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan untuk memastikan konsumsi zat gizi makro dan mikro yang cukup. Vitamin B12 dan kalsium dapat ditemukan dalam makanan yang difortifikasi atau ditambahkan melalui suplemen untuk memastikan asupannya yang cukup. American Heart Association dan Academy of Nutrition and Dietetics saat ini mengakui bahwa plant-based diet yang terencana dengan baik adalah pilihan sehat dan aman untuk kebanyakan orang dewasa. Nah Sobat Agro, lalu bagaimana John Jones melakukan diet plant-based ini? Cara melakukan diet plant-based tidak ada aturan khusus dalam menjalankan diet nabati. Kuncinya adalah menjadikan pangan nabati sebagai sumber makanan utama Sobat Agro semua. Nah apabila Sobat Agro tertarik untuk melakukan plant-based diet ini seperti yang dilakukan oleh John Jones, langkah-langkah untuk memulainya seperti dilansir dari laman Harvard Health Publishing. Yang pertama, makan banyak buah dan sayuran. Pastikan Sobat Agro selalu mengisi piring makanan dengan buah dan sayuran yang berwarna-warni. Kurangi daging merah sedikit demi sedikit. Cukup jadikan daging merah menjadi bahan sampingan atau cobalah bahan pengganti daging. Cobalah memasak masakan vegetarian setidaknya sekali dalam seminggu. Sarapan dengan bulir biji utuh seperti bubur gandum, quinoa atau beras merah. Tambahkan kacang-kacangan, biji-bijian atau olahannya seperti tempe dan tahu. Cobalah sayuran hijau yang lebih bervariasi seperti kale, selada, Swiss chard, atau kubis Brussels. Gunakan teknik memasak yang seragam untuk sayuran, mulai dari mengkukus, menumis, merebus, hingga memanggang. Nah Sobat Agro, selalu tambahkan setidaknya satu jenis sayuran ke dalam makanan Sobat Agro semua. Jadikan buah sebagai makanan penutup agar Sobat Agro lebih banyak makan buah. Nah, ingin sehat, kuat, dan bisa mengendalikan berat badan seperti John Jones, Sobat Agro bisa mencoba diet plant-based ini, tapi disarankan tetap berkonsultasi dengan ahli gizi juga. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.